darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau ada satu mudorot, keburukan, dua maslahat bertemu, kalau ada keburukan sama kebaikan bertemu, maka kita lebih diprioritaskan menjauhi kemudorotan atau menjauhi keburukan terlebih dahulu, baru kemudian mencari maslahat. Itu kalau ada keburukan sama kebaikan bertemu, maka diminta kita menjauhi keburukan, itu lebih diutamakan. Kalau misalnya ke contoh kaidah yang lain, kalau ada dua kebaikan yang bertemu, idza tazahamatil masalihu quddima ala minha. Kalau ada kemaslahatan dua yang ketemu, maka kita prioritaskan yang paling besar maslahatnya atau kebaikan itu. Tapi kalau seandainya mafasidu quddima akhafu minha. Tapi kalau ada keburukan ketemu dalam satu waktu keburukan, maka kita cari yang paling sedikit keburukannya. Itu namanya kaidah usul fiqh. Nah, teman-teman, kaidah dalam hukum puasa ini maka tidak menyakiti pelaku. Maka teman-teman yang oda itu tentunya posisinya kan sudah mendapatkan rukhsah keringanan ya, yaitu sakit ya, kondisinya sakit. Seperti yang tadi disampaikan di surat yang kedua Al-Baqarah 185, langsung maridon au ala safarin, langsung marid, sakit itu menjadi sebuah keringanan untuk teman-teman tidak melakukan ibadah puasa. Nah, cuma teman-teman bedakan antara tidak melakukan ibadah puasa atau berbuka saat puasa. Maksudnya berbuka di sini itu bukan berbuka waktu maghribnya, membatalkan ya. Tidak berpuasa sama membatalkan puasa, ini bedakan. Tidak berpuasa sama membatalkan puasa. Saya lebih amannya menyarankan teman-teman atau saya pribadi mengambil hukum, lebih baik kita memprioritaskan membatalkan puasa daripada sudah mengambil tidak mau berpuasa atau potong kompas yang tadi kita bahas di depan. Apakah salah yang potong kompas? Saya katakan tidak salah, karena kembali tadi teman-teman sudah mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Keringanan, khususnya teman-teman oda di sini. Boleh teman-teman. Cuma apakah kita tidak ingin mendapatkan fadilah-fadilah kebaikan di bulan puasa dengan puasa Ramadan? Nah, itu teman-teman yang bisa menjawab sendiri. Nah, yuk sekarang kita membincangkan tentang sakit saat berpuasa. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kita inventarisir teman-teman di Instagram hivsurvivor.id ya. Pertanyaannya itu baik, ada yang minum gini, ada oda yang minum obat 2 kali, pagi dan malam, biasanya digeser pas sahur dan buka. Nah, kalau sahur nggak bangun itu gimana? Utamakan puasa atau minum obat? Nah, teman-teman, saya tidak tahu detail banget tentang level-level kemampuan dan kesehatan teman-teman oda. Ya, meskipun ada informasi dari Mas Ilham yang kami terima, yang pasti tapi sangat subjektif sekali karena namanya penyakit ini kan fluktuatifnya macam-macam ya teman-teman. Namun kalau saya ditanya terhadap pertanyaan, bagi mereka yang kemudian minum 2 kali, bagaimana dia meminumnya kalau terlupa? Maka saran saya, karena dalam Islam tadi itu untuk lebih pada kemaslahatan dan keselamatan, maka saran saya kalau memang saat sahur itu nggak bangun, maka utamakan minum obat. Kalau obat itu tidak dikonsumsi memberikan efek yang buruk langsung gitu ya teman-teman, maka utamakan minum obat. Tidak pada wilayah untuk puasa. Tapi kalau teman-teman mau mencoba pada batasan tertentu, tetap ingin mencoba untuk menikmati puasa terlebih dahulu, diniatkan dulu. Karena Islam itu indah teman-teman. Sesuatu orang yang sudah kemudian niat, maka dia itu sudah mendapatkan 50% perjalanannya. Ya. Ketika orang itu sudah niat saja teman-teman,
Apalagi kalau sudah dilakukan barang 2 jam, 3 jam, maka dia sudah mendapatkan pahala puasa. Tapi kalau memang itu berdampak buruk pada keselamatan, teman-teman utamakan minum obat. Tapi kalau misalnya bisa, kembali lagi ini opsi ya teman-teman, karena dalam fikih memang banyak opsi-opsinya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau dalam urusan fikih itu banyak beda pendapat. Karena sifatnya beda pendapat itu sebenarnya fungsinya adalah hanya opsi pilihan. Kenapa? Kan dalam bahasa fikih, sedikit saya agak ke samping teman-teman ya, ikhtilaf itu kalau dalam bahasa Arab hukumnya adalah, bukan hukumnya, ikhtilaf itu dalam bahasa Arab nadanya sebenarnya sifatnya untuk kebaikan, sebenarnya seperti itu ya. Sebentar ya teman-teman, ini saya harus ambil charger dulu karena ternyata handphonenya kok drop. Sebentar ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oh, ada pertanyaan juga. Sebentar. Ada pertanyaan dari Putra Nembok Partini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika minum obat tanpa memakai media air makanan di saat jam puasa, apa tetap batal puasanya? Kan sebenarnya. Saya lanjutkan lagi terlebih dahulu teman-teman. Jadi tentang apa tadi ya? Oh, jadi lupa saya teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah. Langsung menjawab pertanyaan itu. Ada putra saya itu yang mengucapkan hai ayah itu ya. Dari Putra, minum obat tanpa pakai media. Nah gini, jadi ketika kita minum obat tanpa media, ini saya kaitkan dulu dengan suntik ya, pada suntik. Jadi kalau suntik itu sifatnya itu kan ada 3 suntik itu. Satu, ada yang mengobati, menguatkan, dan mengenyangkan. Meskipun yang nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Ada yang mengobati, menguatkan, mengenyangkan. Meskipun nomor 2, nomor 3 ini bisa dikatakan sama. Namun saya bedakan dulu. Kalau untuk nomor 1, nomor 2, yaitu mengobati, menguatkan, ini itu diperbolehkan, suntik. Ya, karena jalurnya lewat pembuluh darah atau urat ya. Tidak kemudian melalui jalur-jalur yang tertuliskan secara dalil itu kemudian masuk mulut, kemudian hidung dan lain sebagainya ya. Jadi saya kiaskan itu saya analogikakan dengan suntik dulu. Suntik itu diperbolehkan selama untuk memberikan obat, kemudian menguatkan. Tapi kalau mengenyangkan lah, mengenyangkan di sini memang bisa menguatkan. Salah satunya kemudian infus misalnya. Nah di sini infus agak berbeda dengan suntik. Infus kebanyakan masih terus mengalir ya, meskipun ada juga penguat yang sifatnya tadi di awal. Jadi kalau infus para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi saya lebih mengambil yang tidak diperkenankan karena hampir sama dengan fungsi fungsi makanan dan minuman. Oke. Nah, lalu jawaban saya apa dari analogi ini? Gini, kenapa suntik itu diperbolehkan?
Nah, sebelum saya memberikan argumen saya, langsung saya jawab, boleh minum obat karena fungsinya untuk mengobati tanpa air putih ataupun perantara yang lainnya. Saya jawab boleh. Opini saya bagaimana? Mengkiaskan dengan hukum suntik tadi. Suntik yang mengobati diperbolehkan, yang menguatkan diperbolehkan, yang mengenyangkan masih terjadi perbedaan pendapat. Yusuf Kordowi mengatakan masih boleh yang namanya mengenyangkan itu karena tidak melalui mulut. Nah, pada kata-kata tidak melalui anggota badan ini, satu mulut, hidung ataupun anggota badan yang lain, karena kan pembuluh urat kan tidak masuk dalam pintu-pintu asupan-asupan konsumsi. Nah, yang menariknya kalau kita tarik lebih dalam lagi, kenapa kok larangan melalui mulut di sini? Karena melalui mulut di sini, maka kita melalui tenggorokan, disitulah yang kemudian akan menghilangkan perasaan dahaga. Kalau kemudian langsung suntikan itu tidak masuk ke suntikan itu melalui pembuluh darah, urat nadi, kenapa diperbolehkan? Karena tidak langsung masuk ke lambung. Kenapa? Jelas dalam sebuah kaidah kan al-ju wal atos, lapar dan haus. Kalau itu masuk melalui mulut lewat kerongkongan, maka bisa menghilangkan kata-kata haus, dahaga, karena ada sesuatu yang masuk yang kita sebut dengan air. Atau kemudian ju, lapar, lambung. Tapi suntikan itu tidak melalui dua ini. Maka jawaban saya dengan alasan ini, antum ketika minum obat untuk mengobati, untuk menguatkan, tanpa kemudian masuk pada tanpa melalui perantara yang menghilangkan haus, dahaga, tanpa air ya, dan juga kemudian tidak mengenyangkan, maka jawaban saya insya Allah diperbolehkan. Itu analogi dari kiasan menyuntik dari pertanyaan. Wa iyyakum, Mas. Nah, baik teman-teman, saya lanjutkan ya pertanyaan dari beberapa teman-teman lagi. Mual itu bagaimana? Mual atau muntah. Di sini ada juga pertanyaan. Terus kalau diambil tes darah atau tes lain itu gimana hukumnya? Kalau diinfus atau dimasukkan lewat suntikan vitamin gimana? Batal atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi itu mohon informasi jika diambil darah apa membatalkan puasa Ustaz? Saya jawab mengambil darah tidak membatalkan puasa. Apapun yang sifatnya suntikan yang masuk ataupun mengambil, saya jawab itu tidak membatalkan. Namun memang dalam kaidah fikih teman-teman ya, kaidah fikih itu lebih pada konsep ikhtiyati, kehati-hatian. Ikhtiyati itu kehati-hatian. Maksudnya adalah hati-hati itu lebih kita kedepankan. Mendingan gak usah melakukan daripada kemudian dilakukan meskipun diperbolehkan. Dalam bahasa prakteknya, kalau memang harus mengambil darah, lebih baik di malam hari. Ya, itu kalau terkait dengan pada wilayah hal-hal yang masuk ataupun keluar melalui bukan dalam. Kenapa? Karena kalau ditanya alasan saya lagi, jika mengambil darah, saya kaitkan dengan jawab pertanyaan teman-teman yang mual muntah tadi ya teman-teman, dengan mengambil darah dari Mas Awang Biru. Muntah itu kan keluar dari apa? Mohon maaf teman-teman ya, ini kok HP saya kok masih belum ngecas ini ya.